Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak Yohanes Dai yang sangat kami cintai, Mama Amelia yang kami kasihi, Bapak Dami yang terkasih, Bapak Ibu Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam. Hari ini terhitung 12 tahun kepergian Bapak kita yang terkasih, Bapak Yohanes Dai. 12 tahun sudah secara fisik kita terpisah, namun kita masih diikat dalam satu kekuatan spiritual, yakni di dalam cinta kasih. Di dalam kasih yang teramat besar yang diwariskan oleh Yesus Kristus kepada kita, yang dikembangkan oleh Bapak Yohanes Dai ketika masih ada di dunia ini, yang diajarkan kepada kita sehingga kita masih terus mewarisinya itu, sehingga kita masih bisa berdiri tetap kokoh, tetap teguh sebagai satu ikatan keluarga besar. Ini berarti bahwa dunia boleh mengalahkan fisik, tetapi yang spiritual itu abadi. Maka marilah kita memperjuangkan yang abadi itu, sebab yang abadi itu yang mampu menyelamatkan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, sembari kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita melalui apa yang telah ditanamkan oleh Bapak Yohanes kepada kita, mari kita tetap terus berjuang agar kelompok ini menjadi satu kelompok yang benar-benar bisa mengajarkan kepada dunia apa artinya cinta kepada sesama. Cinta tidak sebatas hanya diungkapkan dengan kata-kata, tetapi bagaimana diwujudkan dalam tindakan nyata, mulai dari hal yang paling sederhana. Karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah sebelum melanjutkan perayaan Ekaristi ini, dengan segala kerendahan hati kita datang ke hadapan Tuhan, kita mohon ampun atas segala salah dan dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya doakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihani
kita memuji dan memuliakan Tuhan dalam lagu kemuliaan. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, Engkau telah menyerahkan Putra-Mu kepada kematian untuk membebaskan semua orang dari maut dan mengaruniakan kehidupan kekal kepada umat beriman. Kami mohon kepadamu, kasihani kiranya Bapak Yohanes Dai yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Semoga dia yang telah Kau panggil ini menikmati keselamatan-Mu yang kekal, sebab Engkaulah pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Ayub. Dalam kemalangannya, Ayub membuka mulut dan mengutuki hari kelahirannya. Katanya, biarlah hilang lenyap dari kelahiranku dan malam yang mengatakan, seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Mengapa aku tidak mati waktu lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Mengapa ada pangkuan yang menerimaku? Mengapa ada buah dada sehingga aku dapat menyusu? Andai kata semua itu tidak ada, aku sekarang berbaring dengan tenang. Aku tertidur dan dapat beristirahat bersama para raja dan para penasihat di bumi, yang mendirikan kembali reruntuhan bagi dirinya, atau bersama para pembesar yang mempunyai emas, yang memenuhi rumahnya dengan perak. Mengapa aku tidak seperti anak gugur yang disembunyikan, seperti bayi yang tidak melihat terang? Di sanalah orang jahat berhenti menimbulkan huru-hara. Di sanalah mereka yang kehabisan tenaga mendapatkan istirahat. Mengapa orang malang diberi terang dan orang yang pedih hati dibiarkan hidup? Mereka menantikan maut
yang tak kunjung datang. Mereka mengejarnya lebih daripada menggali harta terpendam. Bila mereka menemukan kubur, mereka bersukaria dan bersorak-sorai dengan gembira. Mengapa dibiarkan hidup orang yang tidak tahu mesti kemana? Orang yang dikepung oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak manusia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi semua orang. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Mama Amelia yang saya kasihi, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat malam. Malam, Bro. Apa kabar? Baik. Sehat. Apakah di antara kita ada yang mempunyai musuh? Ada, Bro. Oke. Kalau tidak ada musuh, saya ganti pertanyaan. Apakah ada orang yang paling dibenci? Ada? Bapak Dami, apakah ada orang yang paling dibenci? Tidak ada, oke. Dari Bapak, perwakilan Bapak-Bapak tidak ada. Perwakilan Ibu, Mama Loni, apakah ada orang yang paling dibenci? Oke, berarti mungkin ada. Kalau tidak ada jawaban, mungkin ada. Oke. Oke. Kenapa harus ada orang yang dibenci? Dia buat sakit hati, dia buat jengkel, dia buat marah. Oke. Jika seandainya Mama Loni saat ini bertemu dengan orang itu, dan orang itu Mama Loni benci itu menampar 2 kali, sudah benci, dia tampar lagi, apa yang akan dilakukan? Oke, frontal. Balas 1 kali. Oke, lebih. Saya yakin selain balas mungkin ada kata-kata yang keluar. Pasti. Oke. Kira-kira kalimat apa yang keluar? Oke. Yang pasti selain itu ada kalimat-kalimat kutukan. Semoga kau dari sini ke sana jatuh dan sebagainya. Kalimat kutukan yang dilontarkan. Dan memang Rasul Yakobus sudah mengingatkan kita untuk mengendalikan lidah. Di dalam surat Rasul Yakobus bab 3 ayat 9 sampai 10, di sana dikatakan dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat, dan dari mulut yang sama juga akan keluar kutukan. Kenapa hal itu terjadi? Kenapa hal itu bisa terjadi? Dari mulut yang satu, yang sama bisa keluar berkat dan kutuk. Sebenarnya Rasul Yakobus sudah mengingatkan kita di dalam suratnya bab 3 ayat 6, di sana juga dia mengatakan, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Saudara-saudariku yang terkasih, apa itu kutuk? Sebenarnya apa itu kutukan? Seorang teolog di dalam bukunya dia pernah menulis, ketika berbicara tentang kutuk, ia mengatakan to call down evil on someone or something. Jadi sebenarnya apa itu kutuk? Hal ini dapat berupa satu perintah atau keinginan yang diekspresikan dalam kata-kata yang begitu kuat. Sebab kata evil dapat bersifat spiritual atau fisik dan dapat berupa sementara atau selamanya.
Saudara-saudariku yang terkasih, di dalam kalau kita membaca kitab suci secara keseluruhan di dalam perjanjian lama, kita juga sering menjumpai yang namanya kutuk. Misalnya Tuhan mengutuk ular di dalam Kejadian bab 3 ayat 14. Tuhan mengutuk bumi di dalam Kejadian bab 3 ayat 17. Tuhan mengutuk Kain, Kejadian bab 4 ayat 11. Dan Tuhan mengutuk orang yang tidak menjalankan hukum Tuhan di dalam Imamat bab 26 ayat 14 sampai 25. Selain itu ada juga Nabi Nuh yang mengutuk Kanaan. Di dalam kitab Kejadian bab 9 ayat 25, Yosua mengutuk orang yang membangun kota Yeriko. Di dalam Yosua bab 6 ayat 26 sampai 27. Selain itu di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Di dalam Markus bab 11 ayat 13 sampai 14. Tuhan Yesus juga mengutuk Korasim dan Betsaida. Di dalam Injil Matius bab 11 ayat 21. Tuhan Yesus juga mengutuk orang kaya, Farisi, juga mengutuk orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam api neraka. Matius bab 25 ayat 41. Saudara-saudariku yang terkasih, kita melihat bahwa ketika berbicara tentang kutuk, ada lawannya, yaitu berkat. Berkat dan kutuk adalah dua hal yang memang ada di dalam hidup manusia. Dua hal yang ditawarkan oleh Tuhan. Kutuk adalah jalan kematian karena mengikuti dosa, yang berarti mengikuti jalan yang bertentangan dengan Tuhan. Dan berkat merupakan konsekuensi untuk mengikuti jalan Tuhan, sehingga manusia dapat memperoleh hidup. Karena itu di dalam kitab Ulangan bab 11 ayat 26 sampai 28 dikatakan, "Lihatlah aku memperhadapkan kepadamu hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Karena itu, kutuk itu satu paket dengan dosa. Karena memang kodrat dari dosa adalah membawa maut." Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan pertama tadi kita mendengar Ayub justru mengutuk dirinya sendiri. Kalau yang terjadi biasanya seseorang mengutuk orang lain, justru di dalam bacaan pertama tadi kita mendengar Ayub mengutuk dirinya sendiri. Hal itu dilatar belakangi oleh apa yang ia alami. Hartanya semuanya dicuri. Di hari yang sama, anak-anaknya semuanya mati dalam waktu yang bersamaan. Dan setelah itu muncul luka-luka di seluruh tubuhnya. Namun pada saat yang sama, dia masih bisa memuji Tuhan. Hartanya hilang dicuri, semua anaknya mati dalam waktu yang sama, dan di tubuhnya muncul luka-luka. Tetapi pada saat yang sama, dia masih bisa memuji Tuhan. Tapi dalam ketabahannya itu muncul kata-katanya yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi. "Kiranya hari kelahiranku lenyap, dan malam yang mengatakan ada anak laki-laki yang sedang dikandung." Dan ini diucapkannya dalam penderitaannya. Dia bersyukur kepada Tuhan, tetapi pada saat yang sama dia mengutuk dirinya sendiri. Apakah ini berarti Ayub tidak bersyukur atas kedaulatan Tuhan dan mengutuk hari kelahirannya? Apakah Ayub mengeluh kepada Tuhan karena ia tidak tahan dengan rasa sakit yang ia alami? Jika demikian, mengapa justru pada bagian lain Tuhan memuji Ayub? Seperti di dalam kitab Ayub bab 1 ayat 8, Tuhan mengatakan, "Tidak ada seorang pun seperti dia di bumi, yang demikian tak bercela dan jujur, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan."
Kenapa Tuhan memuji dia, tetapi justru dia mengutuk hidupnya sendiri? Penjelasan tentang ini memang cukup panjang, tetapi intinya bahwa Ayub melakukan hal itu karena dia sadar dia bukan apa-apa di hadapan Tuhan dan tidak ingin Tuhan merasa sedih ketika melihat dia menderita begitu banyak di dunia ini. Jadi Ayub mengutuk dirinya sendiri bukan karena dia menyesal telah lahir di dunia, tetapi karena dia tidak mau Tuhan merasa sedih melihat dia tersiksa di dunia. Ini satu pemikiran yang bertentangan. Kalau kita mengalami cobaan, kita datang dan mengadu kepada Tuhan. Berbeda dengan Ayub, ketika mengalami kemalangan, dia justru tidak mau Tuhan merasa sedih melihat dia. Apa perbedaan kita dengan Ayub? Kalau Bapak Ibu sakit, apa yang dilakukan? Selain pergi ke dokter, berdoa, meminta kesembuhan. Oke, terima kasih kalau ada yang masih bersyukur. Napa sudah satu-satu hampir mati, terima kasih Tuhan. Justru doa Ayub agak berbeda. Kalau kita meminta kepada Tuhan untuk mengasihani kita, Ayub justru berdoa mengutuk dirinya karena dia tidak ingin Tuhan sedih melihat dia. Karena itu dia mengutuk dirinya. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita mengalami kegoncangan hidup karena persoalan atau apapun itu, fokus kita bukan pada penderitaan fisik yang kita alami, melainkan datang kepada Tuhan untuk berdoa dengan kesungguhan, bukan untuk mencari kehendak Tuhan, melainkan mencari sesuatu yang lain. Ada orang yang seperti itu. Mungkin di antara kita tidak seperti itu. Tetapi ada orang yang ketika mengalami kegoncangan di dalam hidup, persoalan yang dialami, justru dia datang berdoa kepada Tuhan mencari tahu siapa yang buat saya. Semoga di antara kita tidak ada yang seperti itu. Datang berdoa supaya cari tahu siapa yang buat saya. Coba kita seperti Ayub, berdoa supaya Tuhan jangan sedih melihat penderitaan kita. Malah kita mencari tahu sesuatu yang lain. Sehingga setiap doa itu juga harus direfleksikan. Doa saya ini untuk apa dan tujuannya untuk apa. Maka jangan heran bila terkadang doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Bukan karena waktunya belum tepat, doa tapi tidak pernah terkabul. Itu bukan persoalan waktu, tetapi bagaimana kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, saya sudah doa terus-terus tapi tidak terkabul. Lalu ada yang mengatakan bersabar, waktunya belum tiba. Bukan persoalan waktunya. Apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau di dalam Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Roma bab 12 ayat 1 mengatakan, saudara-saudara yang kekasih, jangan kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, aku yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Kalau ada orang yang buat kita sakit hati, buat kita jengkel, marah, doa apa yang kita panjatkan kepada Tuhan untuk dia? Apakah kita menuntut keadilan, menuntut pembalasan dari Tuhan, atau meminta supaya Tuhan membela kita? Kalau kita mengalami ketidakadilan, apakah kita meminta pembelaan dari Tuhan supaya Tuhan membalas dia?
Rasul Paulus mengatakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Hal ini juga yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita di dalam Injil tadi. Ketika Yakobus dan Yohanes mengatakan, Tuhan, bolehlah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka? Tuhan Yesus menjawab, kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kutuk. Ini adalah suatu tantangan bagi kita semua yang telah menerima Kristus melalui pembaptisan. Dan hal ini adalah merupakan perjuangan kita seumur hidup, apalagi sebagai anggota Kongregasi Bunda Hati Tersuci Maria. Kita semua yang telah dibaptis tidak usah takut akan kutuk dari turunan sebelumnya atau hal-hal lain, karena sakramen baptis telah memurnikan kita. Dengan menerima sakramen baptis, kita telah mengenakan Kristus yang telah mengambil kutuk hukum Taurat. Oleh karena itu, jangan lagi ada kutuk di antara kita. Jangan lagi ada kutuk di antara kita. Maka tepatlah semboyan, sehati, sepikir, sejiwa, sesuara. Kalau satu suara berarti satu suara. Jangan di depan bunyinya lain, di belakang bunyinya lain. Sehati, hati kita satu. Kalau satu sakit hati, kita semua sakit hati. Jangan ada yang senang, ada yang sakit hati. Kalau bacaan suci hari ini lebih menekankan, jangan ada kutuk di antara kita. Ini masih sejalan dengan semboyan kita, sehati, sepikir, sejiwa, sesuara. Memang berat satu suara dari begitu banyak orang, satu hati dari begitu banyak orang, satu pikiran dari begitu banyak orang. Tetapi mari kita terus berjuang dan memohon pertolongan doa Bunda Maria, maka Bunda Maria akan membantu kita. Karena itu saling terbuka dan jangan lagi ada kutuk di antara kita, supaya jangan ada dusta di antara kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesus Kristus, yang dikandung dari Roh Kudus, yang menderita sengsara dalam pemerintahan dosa. Kebangkitan putramu menjadi jaminan penebusan baginya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi arwah semua saudara kita yang telah meninggal, khususnya Bapak Gerardus Nantal, Mama Teresia Nahus, Bapak Yohanes Tula, dan semua anggota keluarga yang telah meninggal, Bapak Wilhelmus Kabosu, Bapak Yakobus Ratu, Ibu Maria Natikasi, Ibu Netalanus, Bapak Sirilus Ketar, Bapak Felix Nua, Bapak Frans Kasih, dan semua sahabat kongregasi di mana saja yang telah menghadap Sang Ilahi, juga para donatur yang meninggal, dan semua sahabat kongregasi yang telah meninggal, jiwa Bapak Sirilus Weto, Namitang Lambertuset, Fabianus Noi, Antonia Katona, Mikael Samuel, Pius Lazar, dan semua anggota keluarga yang telah meninggal. Kiranya Allah Bapa berkenan mengampuni segala salah dan dosa, memberikan keselamatan kekal kepada saudara-saudari kita yang telah meninggal, sehingga mereka semua mengalami cinta dan
dan kebaikan di dalam rumah-Mu yang kudus. Dalam semangat cinta dan pengorbanan, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mendoakan Mama Amelia bersama anak-anak, Kakak Freni sekeluarga, Kakak Roni sekeluarga, dan Kakak Ellen dan seluruh kehidupan mereka setiap hari. Ya Bapa, kuatkanlah dan tumbuhkanlah harapan, iman, serta kasih di dalam keluarga besar ini, sehingga mereka semakin berkembang dan berakar di dalam Kristus yang adalah jaminan kehidupan kekal. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah, sumber segala penghiburan, hanya padamu-lah segala harapan dan iman kami gantungkan. Dengarkanlah doa kami ini dan sudilah Engkau mengabulkannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bersama persembahan roti dan anggur ini, kita juga memohon kerahiman ilahi agar dihadirkan donatur untuk melanjutkan pembangunan lopo pelataran. Juga kita memohon kerahiman dari Allah Tritunggal Maha Kudus agar ada kerekatan hati bagi semua sahabat kongregasi. Juga mohon pertolongan Allah Tritunggal Yang Maha Kudus dan doa Bunda Maria bagi kesembuhan anak Mikaela Irene Leora Sara yang sedang dirawat di rumah sakit, dan mohon tuntunan Roh Kudus bagi seorang ibu agar terbebaskan dari persoalan hidup yang sedang dialami. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga selama ini dengan kemuliaan Tuhan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang kekalan kuasa, Putra-Mu telah memberikan dirinya sebagai roti yang menghidupkan dan mencurahkan darahnya sebagai minuman yang menyelamatkan, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau Tuhan, hidup diubah bukan dilenyapkan, dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal di surga. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, bahwa Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus
dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Petrus Turang, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu, Bapak Yohanes Day, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu 12 tahun yang lalu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah dan Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah Engkau memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhan adalah Raja yang berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Ya
Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, segera pantas Tuhan orang saya, tetapi segala Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau telah memperbaharui kami dengan sakramen surgawi. Semoga berkat teladan dan doa dari Bapak Yohanes Dae, kami mampu setia mengikuti putramu dan mewartakan kabar gembira kerajaan Allah kepada kaum miskin dan semua orang yang merindukan keselamatan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, yang pertama terima kasih sudah meminta saya untuk merayakan Ekaristi pada malam hari ini. Memang kemarin saya tidak sempat jawab WA dari Bapak John. Saya antara mau jawab atau tidak karena sempat sakit, radang tenggorokan, jadi saya mau jawab tidak, masih takutnya hari ini tidak bisa, tetapi puji Tuhan sudah lumayan baik. Memang tadi siang di kantor juga akhirnya jam 1 saya minta pulang karena memang belum terlalu fit, tetapi baik. Tadi siang sudah minum obat, tadi sebelum datang juga sudah minum obat sehingga bisa merayakan ini. Jadi minta maaf kemarin saya antara mau jawab atau tidak karena masih ragu-ragu, takut malam ini tidak bisa merayakan Ekaristi bersama di sini. 12 tahun sudah kepergian Bapak Yohanes, mari kita tetap bersatu, kita saling mendoakan. Masih ada Mama Amelia yang sekiranya menjadi nomor satu kita semua. Jangan lupa untuk dalam segala hal, segala situasi, jangan lupa untuk selalu berbicara dengan Mama Amelia. Bukan untuk bicara tentang hal yang terlalu penting. Jika punya waktu, datanglah. Selain untuk berdoa, di sini juga sekedar bercerita dengan Mama Amelia. Juga Mama minta maaf, mungkin 3 bulan terakhir saya jarang datang, tapi saya usahakan nanti sering-sering datang seperti sebelum-sebelumnya. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, semoga kita sekalian, kehidupan kita setiap hari, keluarga kita masing-masing, teramat khusus kesatuan kelompok ini, seluruh hidup, pekerjaan dan perjuangan kita, niat hati kita yang baik serta doa-doa kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Maria.
Selamat malam.